Seperti biasanya. Terima kasih untuk semuanya. Tolong jaga kesehatan kalian karena sekarang cuaca sedang tidak bersahabat dengan kita. Makanya kalian harus jaga kesehatan. Apalagi kalian sudah dewasa, kalian harus bisa jaga kesehatan untuk kalian sendiri. Kalau kalian sakit, kalian tidak bisa sekolah dan tidak mendapatkan ilmu yang maksimal, ya. Baik. Ibu akan absen dulu. Hari ini masuk semua. Ibu absen dulu ya. Siapa ini? Amalia, Ajiro, Anggi. Anggi ada? Ibu akan memulai dari pelajaran yang sebelumnya. Kalian telah mempelajari yaitu periode Rasulullah, di mana dakwah Nabi di Madinah. Kita ketahui dakwah Nabi itu ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama apa? Secara terang-terangan. Yang kedua secara sembunyi-sembunyi. Ya. Itu Pancasila apa? Apa? Nyanyian tadi malam sudah bisa? Belum. Ya sudah. Kita hafal butir-butir Pancasila. Ayo sama-sama ya. 1. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ayo berdiri, biar semangat. Berdiri dulu semuanya. Ayo. Yuk.
Semuanya benar. Nah, berikutnya. Di sini diterangkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin Islam setelah Nabi. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin Islam setelah Nabi wafat. Itu ada 4 sahabat. Siapa yang pertama? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya adalah orang-orang yang dipercaya untuk melanjutkan penyiaran agama Islam setelah Nabi wafat. Nah, mereka itu adalah dikasih petunjuk untuk ditugaskan ke seluruh penjuru dunia, dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu membuat perdamaian antara umat Islam atau umat manusia. Para pemimpin selama 26 tahun dari masa Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Selanjutnya, menurut bahasa, kata Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari khulafa dan ar-rasyidin. Nah, khulafa itu menunjukkan banyak khalifah. Kedudukan Rasulullah SAW sesudah wafat untuk melindungi agama dan siasat politik keduniaan, agar setiap orang menepati apa yang telah dibentuk oleh batasan-batasannya dalam melaksanakan hukum syariat agama Islam. Adapun pengertian ar-rasyidin itu apa? Arif dan bijaksana. Adapun kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu kurang lebih dari 2 tahun. Antara lain apa? Perbaikan sosial atau masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan undang-undang wilayah Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai negara dan umat Islam. Meningkatkan kesejahteraan umat. Itu tadi adalah kemajuan yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemajuan yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Coba bisa diulangi lagi oleh siapa? Anggi. Apa saja kemajuannya tadi, Anggi? Apa saja kemajuan yang dicapai Anggi tadi? Ya, apa yang pertama? Perbaikan sosial, Kemudian perluasan dan pengembangan wilayah Islam, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Terus pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian terus meningkatkan kesejahteraan umat. Ya. Tadi kata Khulafaur Rasyidin itu dari bahasa
sebelum hijrah. Dia merupakan khalifah pertama dari Ar-Rasyid, Khalifah Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad. Atau siapa? Quhafa At-Tamimi. Pada masa kecilnya Abu Bakar diberi nama Abdul Ka'bah. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Quhafa At-Tamimi. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan dari materi tadi. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari materi tersebut, yaitu kesimpulannya dari pembahasan materi perkembangan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Khulafaur Rasyidin dapat diambil diantaranya adalah khalifah yang benar. Khulafaur Rasyidin itu artinya adalah benar atau lurus. Adapun maksudnya itu Abu Bakar, mereka itu siapa katanya? Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Iya, pintar. Pemerintahan Abu Bakar, Islam berkembang dengan melalui penyebaran langsung penduduk yang beragama Islam. Pada masa ini pula Al-Quran dikumpulkan oleh mereka yang merupakan jasa pemerintahan pada zaman beliau. Kesimpulannya adalah pembahasan mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dapat diambil diantaranya yaitu Khulafaur Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin berarti khalifah yang benar atau lurus, atau maksud di sini adalah 4 khalifah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Abu Bakar, Islam berkembang dengan melalui penyebaran. Ada penduduk yang langsung, ada penduduk yang beragama Islam. Pada masa ini pula Al-Quran dikumpulkan untuk pada jasa pemerintahan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah kesimpulannya. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, Ibu di sini akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama adalah tugas individu, tugas per orang. Kasih nama ya, beri nama. Silakan diberi nama masing-masing. Sudah semua? Ya, baik. Silakan dikerjakan. Kerjakan tugas individu. Kalian sekarang ada Ibu beri untuk tugas kelompok ya. Karena tadi Ibu telah menilai dari kalian masing-masing individu. Masih ada yang ini nilainya. Makanya kemudian Ibu akan memberi tugas kelompok. Kalian diskusikan untuk masing-masing kelompok. Setelah kalian mendiskusikan, kalian perwakilan mempresentasikan ke depan ya. Tugas kelompok ini diharapkan untuk bekerja sama. Ayo duduknya berapa? Ya, saling bekerja sama, dikompromikan, dibahas. Nanti apa yang akan disampaikan ke depan. Apa yang dicapai Abu Bakar As-Siddiq? Jawaban dari kelompok 1. Penyebaran Islam diperluas hingga keluar dari Jazirah Arab, yakni wilayah Irak dan Syria. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2 silakan. Silakan tekan. Akan mempresentasikan ke depan. Satu, mengapa Abu Bakar melakukan perluasan wilayah? Jawaban dari kelompok 2, dalam pemerintahannya masa Abu Bakar As-Siddiq lebih mementingkan perluasan
ajaran Islam. Yang paling berhasil untuk memasukkan Islam pada saat itu adalah ke daerah Romawi yang sampai ke kota Syam. Terima kasih.